Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya ya. Sesi ini kita akan membahas tentang kelanjutan sesi yang lalu, yaitu tentang grup. Kita sekarang akan lanjutkan dengan subgroup. Sebelum kita mulai dengan subgroup ya, kita review kembali pengertian kita tentang grup di sesi sebelumnya. Apa pengertian grup? Jika ada himpunan G tak kosong, kemudian di G ada operasi biner, maka G beserta operasi itu membentuk grup jika memenuhi berapa syarat? Memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama adalah operasi itu bersifat tertutup di G. Yang kedua, operasi itu bersifat asosiatif. Yang ketiga, mempunyai unsur identitas. Dan yang keempat, setiap unsur G punya inverse. Jadi kalau G beserta operasi biner itu memenuhi 4 syarat tadi, maka G beserta operasi itu membentuk atau disebut dengan grup. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang subgroup. Kita awali dengan definisi subgroup. Ini perhatikan definisi subgroup. Misalkan G group, misalkan ada suatu grup G ya. Kemudian ada himpunan H. Himpunan H itu adalah subset dari G atau himpunan bagian dari G dan hanya bukan himpunan kosong. Jadi hanya bukan himpunan kosong, maka H itu disebut subgroup G jika H beserta operasi yang sama dengan di G tadi itu juga membentuk grup. Jadi kalau misalkan ini adalah G ya dengan operasi tertentu, misalkan ini operasinya bintang, itu grup. Kemudian ada himpunan H. H itu subset dari G, dia tidak kosong. Nah, kalau H ini beserta operasi yang sama di G, yaitu operasi bintang tadi, juga membentuk grup, maka H ini disebut subgrup dari G, atau H itu grup bagian dari grup. H ini adalah grup bagian dari grup G. Jadi H ini sebenarnya dia grup, tapi dia berada pada grup yang lebih besar, yaitu grup G. Itulah definisi dari subgroup atau grup bagian. Nah, selanjutnya kita perhatikan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, misalkan kita punya grup G itu adalah grup himpunan bilangan bulat beserta operasi penjumlahan. Kita sudah membicarakan bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu merupakan grup. Kemudian saya punya himpunan H. H itu adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 5. Secara notasional, H itu adalah 5K, K-nya anggota Z. Apa artinya? Ya, ini kelipatannya 5. Himpunan semua bilangan kelipatan 5. Misalkan kalau K-nya saya kasih 0, berarti ini 5 kali 0, 0 ya. Kalau K-nya 1, 5 kali 1 berarti 5. Kalau K-nya 2, 5 kali 2 berarti 10, dan seterusnya. Begitupun kalau Z-nya negatif. Kalau K-nya negatif 1, maka kali min 1 negatif 5. Kalau negatif 2 berarti minus 10, dan seterusnya. Itulah H, himpunan bilangan kelipatan 5. Nah, pertanyaan sekarang, apakah H ini merupakan subgrup dari G? Berarti, apakah memenuhi definisi subgrup? Tadi apa definisi subgrup? H itu akan disebut subgrup G jika H dengan operasi yang sama di G juga membentuk grup. Berarti kita sama saja dengan ngecek apakah H ini grup juga dengan operasi penjumlahan ini atau tidak. Tapi ingat bahwa tadi ada syarat yang awal bahwa H itu harus bukan himpunan kosong. Yang kedua adalah dia subset dari G. Kita cek dulu. Yang pertama, apakah H himpunan kosong? Jelas tidak. Ini adalah anggota H semua banyak. 5, 10, 15, 0, negatif 5, negatif 10, dan seterusnya. Jadi H tidak kosong, dipenuhi. Yang kedua, apakah H subset dari himpunan bilangan bulat? Ya, 0, 5, 10, dan seterusnya ya. Negatif 5, negatif 10, dan seterusnya. Ini adalah subset dari himpunan bilangan bulat. Jadi H subset dari G, ini jelas ya. G-nya adalah Z. Nah, kemudian baru kita cek apakah H dengan operasi penjumlahan ini merupakan membentuk grup atau tidak. Yang pertama, apakah dia bersifat tertutup? Apa artinya tutup? Kalau saya ngambil dua anggota H, kalau saya ngambil dua anggota H, apakah kalau saya jumlahkan juga anggota H? Jadi misalkan saya punya X anggota H, misalkan X-nya adalah karena dia kelipatan 5, misalkan adalah 5 kali K1 untuk suatu K1 anggota Z. Kemudian Y-nya adalah 5 kali K2 untuk suatu K2 anggota Z. Maka kalau saya jumlahkan X tambah Y sama dengan 5K1 plus 5K2. Nah, kita lanjutkan. Maka X plus Y sama dengan 5K1 plus 5K2. Kalau kita sederhanakan sama dengan 5 kali K
K1 plus K2. Tadi adalah K1-nya anggota bilangan bulat, K2-nya anggota bilangan bulat, maka K1 plus K2 juga bilangan bulat. Katakanlah ini saya sebut dengan K3. Maka X tambah Y itu sama dengan 5K3 untuk suatu K3 anggota Z. Apa artinya? Oh, berarti X tambah Y 2 kelipatan 5. Berarti dia bersifat tertutup, berarti X anggota Y juga anggota H. Itu yang pertama. Sekarang kita cek syarat yang kedua. Syarat kedua apa? Apakah bersifat asosiatif? Ingat bahwa penjumlahan umumnya pada bilangan real itu bersifat asosiatif. Nah, ini himpunan bilangan kelipatan 5 juga subset dari R, maka juga berlaku sifat asosiatif. Jadi ini sifat ini juga dipenuhi. Sekarang yang ketiga, kita cek syarat yang ketiga, apakah dia punya inseriditas apa tidak. Coba Anda perhatikan, bilangan kelipatan 5, siapa inseriditasnya? Inseriditasnya adalah 0. Kenapa? Karena berapapun kelipatan 5 kalau ditambah dengan 0 akan tetap bilangan itu sendiri. Ya, misalkan kalau ada X itu adalah 5K, maka X tambah 0 itu sama dengan 5K tambah 0 sama dengan 5K sama dengan dia sendiri. Begitupun sebaliknya, 0 tambah X akan sama dengan X. Jadi identitasnya adalah 0. Kemudian syarat yang terakhir adalah keempat, apakah setiap anggota H itu punya inverse atau tidak. Misalkan kalau saya punya X sama dengan 5K, siapa inverse-nya X? Apa artinya? 5K itu akan ditambah berapa sama dengan identitas? Identitasnya kan 0 kan? Berarti 5K ditambah siapa akan sama dengan 0? Berarti siapa? Min 5K. Berarti inverse-nya 5K itu adalah min 5K. Jadi secara umum setiap anggota H punya inverse. Kalau 5K inverse-nya adalah min 5K, karena kalau jumlahkan akan menjadi identitas. Nah, karena H dengan operasi yang sama di Q juga membentuk grup, maka dikatakan H itu subgrup dari Q. Itulah contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh kedua adalah G itu adalah himpunan matrik real. Matrik real itu apa artinya? Unsurnya adalah bilangan real, ordonya 2 kali 2. Kemudian operasinya penjumlahan matrik. Kita sudah membicarakan bahwa himpunan matrik ordo 2 kali 2 dengan operasi penjumlahan matrik merupakan grup. Sekarang saya punya himpunan H. H itu adalah himpunan matrik ordo 2 kali 2, tapi punya syarat khusus. Di sini A, ini adalah 0, ini harus 0, ini B. AB-nya bilangan real. Jadi AB-nya boleh 0, boleh tidak. Tapi yang ini harus 0, ini 0. Nah, sekarang H ini dengan operasi yang sama tadi tentunya penjumlahan matrik itu membentuk grup atau tidak. Dengan kata lain, apakah H ini subgrup G atau tidak. Jadi seperti tadi kita cek yang pertama, dia himpunan kosong atau tidak. Yang pertama ya. Apakah himpunan kosong? Tidak. Kenapa? Saya punya contoh, misalkan A1002 ini anggota H. Apa artinya? Oh, berarti punya anggota, berarti hanya tidak kosong. Nah, yang kedua, apakah H ini subset dari Q? Jelas, karena setiap anggota H itu adalah ordonya 2 kali 2. Ya, jadi H jelas bahwa H itu subset dari Q, ini jelas. Nah, syarat itu sudah dibuktikan bahwa dia tidak kosong dan subset. Kemudian cek apakah dengan operasi yang sama di G membentuk grup atau tidak. Kita cek 4 syarat tadi seperti tadi. Ya, yang pertama, apakah operasi ini tertutup di H? Apa artinya? Kalau saya punya 2 anggota H, kalau saya operasikan apakah juga anggota H? Saya misalkan punya A, itu adalah A00B. Ini anggota H sebarang. Kemudian saya punya B, misalkan P00Q. Ini juga anggota H. Kenapa bentuknya seperti ini? Ingat syaratnya bahwa di sini harus 0. Ini 0, 0, ini 0, 0. Kemudian kalau saya jumlahkan A tambah B, ya langsung ya, unsur-unsur yang saya letak dijumlahkan, berarti ini A plus P, berarti ini A plus P. Kemudian 0 tambah 0 ya tetap 0. Kemudian ini 0 tambah 0 ya tetap 0. Kemudian ini B tambah Y. Nah, kita perhatikan bahwa ini 0, ini 0. Ini boleh 0, boleh tidak. Maka menurut definisi H,
asalkan ini 0, posisi ini 0, 0, maka dia anggota H. Ini 0, ini 0. Oh, berarti anggota. Jadi A plus B anggota H. Berarti tertutup. Saya ngambil 2 anggota H, kalau jumlahkan juga anggota H. Itulah syarat yang pertama. Selanjutnya kita cek syarat yang kedua. Apakah bersifat asosiatif? Kita tahu bahwa secara umum penjumlahan matriks itu bersifat asosiatif. Maka dia juga berlaku pada himpunan H tadi. Tadi hanya adalah himpunan karena ini juga himpunan matriks order 2 kali. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa sifat asosiatif juga berlaku pada himpunan H karena ini juga matriks order 2 kali 2. Jadi asosiatifnya dipenuhi. 3. Apakah punya unsur identitas? Menurut Anda siapa unsur identitasnya? Siapa? Oh iya. Jadi 0, 0, 0, 0 itu adalah unsur identitasnya. Kenapa? Kalau setiap anggota H, misalnya saya punya A, anggota H, A00B, saya tambah dengan I ini ya, 0000, dia akan tetap A00B sama dengan A. Berarti inilah identitasnya. Ya, oke. Sekarang kita cek syarat yang keempat. Apa syarat keempat? Apakah setiap anggota H itu punya inverse? Ya, coba kalau saya punya A itu A00B itu anggota H sebarang, siapakah inverse dari A? Artinya A itu ditambah siapa akan sama dengan identitas. Tadi identitasnya adalah 0000. Siapa inverse-nya? Ini ditambah siapa supaya jadi 0000? Siapa? Betul. Jadi ini inverse-nya adalah negatif A, 0, 0, negatif B. Kenapa ini inverse? Karena kalau saya jumlahkan A tambah ini, kalau kita jumlahkan ini tambah ini, itu akan menjadi identitas. Materi identitas itu adalah 0, 0, 0, 0 sama dengan I tadi. Oke, ya. Kemudian apakah inverse-nya ini juga anggota H? Iya, kenapa? Perhatikan bahwa ini 0, ini juga 0. Ini boleh 0, boleh tidak. Jadi ini juga anggota H. Ya. Nah, secara umum kalau A00B inverse-nya siapa? Negatif A, 0, 0, negatif B. Nah, karena H dengan operasi yang sama di G juga membentuk grup dan H itu adalah subset G yang tidak kosong, maka dikatakan H itu subgrup dari G. Nah, notasinya adalah H itu subgrup G. Itu notasinya, ya. Ini adalah notasi subgrup. Ini membacanya adalah H subgrup dari G. Ada pertanyaan? Nah, untuk memperjelas, untuk Anda lebih paham lagi, Anda bisa mencoba soal-soal yang lain, latihan soal yang lain, ya. Bisa Anda cari buku di buku, ya, di Hestin, di di Galian dan sebagainya, ya. Cukup sekian dan ikuti kelanjutan dari episode ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.